Kita ingin Kak, sekarang kan udah mulai masuk musim hujan. Kalau di musim hujan itu udara di kota besar jadi berkurang, jadi lebih bersih nggak sih? sebenarnya sih Nah, Kak, sejauh mana gerakan bicara udara ini bisa menciptakan kesadaran yang signifikan di masyarakat kita? oke Gimana, Kak? ya. Jadi kalau sejauh mananya itu Hai teman pemilih, apa kabar? Kembali ketemu dengan podcast KPU RI. Hari ini episode spesial di mana kita juga kedatangan teman baik yang sudah luangin waktu untuk mampir di studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Untuk episode spesial kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kak Pibo Perdana. Hai Kak Pibo. halo, apa kabar semua? Baik. Kabar sehat, alhamdulillah. Kak Pibo apa kabar? Ya, baik alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, senang ya di tengah cuaca yang sangat menantang hari ini berhasil menaklukkan jalanan Jakarta dan sampai di kantor KPU ya. Iya betul. Teman pemilih semua, kenalkan untuk tamu spesial kita hari ini yang nyempetin mampir ke sini adalah Kak Pibo. Beliau adalah Public Affairs Manager di Yayasan Bicara Udara Anak Bangsa ya. Yayasan Udara Anak Bangsa, tapi nama lainnya yang biasa kita lebih populer tuh Bicara Udara. Bicara Udara. Nah, itu yayasan apa, gerakannya di apa? Tapi sebenarnya udah kebaca sih dari judulnya juga kan. Kita udah tahu nih, udah ketebak nih arahnya nih, concernnya kemana. Tapi akan lebih seru lagi ya teman pilih kalau kita kenalan langsung. Seperti apa sih profil Bicara Udara ini, yayasan yang bergerak di apa? Boleh cerita sedikit dong Kak, seperti apa sih profil Bicara Udara ini dan apa sih aktivitas yang dilakukan sama yayasan ini? Ya, jadi Bicara Udara itu sebenarnya yayasan atau ya kita mungkin lebih mudah menyebut sebagai NGO ya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi kebijakan udara bersih. Udara bersih. Betul. Nah, itu awal mulanya sebenarnya mulai di tahun 2020 ketika pandemi kalau nggak salah saya ingat. Jadi ini awal mula inisiasinya dari 3 orang ibu, yaitu Ratna Kartajumena, Novita Natalia, dan satu lagi Amalia Yuning Tias. 3 orang ini adalah ibu yang memiliki anak waktu itu masih umur di bawah 5 tahun kalau saya salah ingat. Nah, ini mereka kemudian anaknya jatuh sakit. Nah, jatuh sakit salah satu penyebabnya ketika itu adalah memang sakitnya itu saluran pernafasan. Jadi memang salah satu sebabnya itu karena kualitas udara yang kurang baik, yang cukup jelek. Akhirnya kemudian mereka waktu itu Novita ya yang menginisiasi petisi online untuk kembalikan langit biru Jakarta kalau nggak salah saya ingat judulnya. Nah, itu ternyata mendapatkan tanda tangan sampai 77.000 tanda tangan. Nah, karena momentumnya sudah bergerak, ya sudah akhirnya petisi ini kemudian menjadi dasar untuk kemudian yayasan ini terbentuk, NGO ini terbentuk. Lahirlah itu Bicara Udara. Oh begitu. Terus jadi aktivitasnya berarti akan sekarang ini karena sudah menjadi yayasan bergeraknya di apa? Advokasi untuk membantu apa berarti? Jadi sebenarnya ini advokasi untuk mendorong stakeholder kunci dalam hal ini pemerintah untuk mengambil tindakan menangani polusi udara. Nah, penanganan polusi udara ini kan membutuhkan kebijakan yang efektif dan berbasis sains ya, berbasis data. Dan itu kan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu yang kemudian kita mendorong, mengadvokasi supaya pemerintah mau untuk menjadikan isu ini prioritas dan kemudian juga secara serius mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Nah, seperti yang kita lihat di ratas tanggal 14 Agustus kemarin yang presiden batuk-batuk.
Nah itu kan akhirnya mulai tuh bergulir semua tuh. Oh gitu, kayak di momennya sekalian gitu. Bergulir semua. Nah itu sebenarnya perjuangan dari 2 tahun tuh. 2020 waktu itu akhirnya bahkan 3 tahun. 2023 kan waktu itu kejadiannya. Agustus 2023, 14 Agustus 2023. Sudah, akhirnya sekarang kita pun juga menjadi bagian dari komite penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara dengan Kementerian Kesehatan. Oh gitu. Jadi kita memang lebih banyak untuk arah-arah advokasi kebijakan dan public campaign. Oh gitu. Seperti itu. Jadi memang terus menyuarakan urgensi untuk udara bersih ya. Berarti hanya di kisaran Jakarta saja atau di mana? Sebenarnya memang langkah awal ini kan baru 3 tahun kita jalan ya. Jadi memang langkah awal yang kita coba itu memang di kawasan Jabodetabek. Apalagi kan setelah kawasan Jabodetabek kan sempat viral kan, sempat ramai karena kualitas udaranya selalu memburuk gitu. Dalam berapa minggu terakhir di bulan September Agustus itu. Waktu itu sempat ya. Jadi ya sudah, akhirnya kita coba fokus di situ dulu Jabodetabek, tapi tentu tidak menutup kemungkinan semakin berkembang, apalagi setelah pemilu ini ya bisa ke kota-kota lain, kota-kota besar lain, karena kan polusi ini juga jadi isu perkotaan juga kan, kota-kota besar juga kan yang selain Jabodetabek gitu. Kalau bisa digambarkan ya Kak, seberapa parah keadaan polusi udara sampai merasa perlu untuk menyuarakan orang supaya aware, apalagi untuk ke pemangku kepentingan untuk lebih aware membuat kebijakan yang bisa selaras dengan menjaga udara bersih. Iya, kalau kita lihat dari yang kemarin kita alami di Agustus sama September terutama, itu kan Presiden sampai harus melakukan rapat terbatas ya dalam menyelesaikan isu polusi udara itu. Jadi urgensinya sudah sampai situ, sampai Presiden memberikan arahan langsung bahwa harus dibuat satu strategi khusus untuk penanganan polusi udara. Nah, jadi sebenarnya dari pemerintahnya sudah ada niat ke arah sana, cuma kan kita belum tahu nih progresnya sampai mana, lanjutannya sampai mana. Nah itu yang terus kita kawal, yang terus kita dorong. Oke. Ya, baik. Jadi kalau yang kita tangkap teman pemilih ini gerakan atau movement yang diusul atau diusung oleh teman-teman dari Bicara Udara ini lebih ke pemangku kebijakan ya. Ada nggak sih campaign yang mengajak kepada masyarakatnya gitu? Oh ya tentu. Makanya tadi saya bilang salah satunya selain advokasi adalah public campaign. Nah sebenarnya awal-awal sebelum kita masuk advokasi kebijakan, itu sebenarnya mulai dari public campaign dulu. Kita waktu itu sempat membuat satu diskusi publik juga. Habis itu sempat membuat film dokumenter juga, mungkin nanti bisa dicek juga di YouTube, cari aja film dokumenter judulnya Sengal. Sengal? Ya, judulnya Sengal. Nah, itu salah satu film dokumenter terkait dengan isu polusi udara yang memang kita buat waktu itu. Oh gitu, di kota berarti ya? Iya. Iya di kota besar lah ya. Besar, ya. Isu ini kan memang lekatnya dengan daerah perkotaan ya. Iya. Berarti kalau campaign ke masyarakat umum, ke public campaign, menggugah kesadaran, sebenarnya ini kan kalau tadi melihat dari awal yang tanda tangan petisi atau yang memberikan concern ini kan banyak ya Kak, sampai puluhan ribu ya. Iya betul. Berarti kan memang banyak yang memberikan perhatian. Nah sebenarnya Kak, masih penting nggak sih gerakan dari setiap perorangan ini untuk menggiring kepada perilaku yang mendukung terbitnya atau terjaganya udara bersih, atau itu semata-mata udah ya kepentingan yang lebih besar aja gitu, yang maksudnya masih ngaruh nggak kalau orang punya perilaku menjaga udara bersih gitu kan? Ini cuma satu orang, dua orang, ataukah ini sebenarnya nggak terlalu penting karena yang lebih penting itu yang kebijakan yang besarnya gitu? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita belajar perubahan sosial ya, teori-teori perubahan sosial atau gerakan sosial, kan tentu memang pasti ada demand dulu dari masyarakat. Salah satunya ya, salah satu teori yang saya pelajari itu kan ada demand dari masyarakatnya. Nah, masyarakat itu bisa punya demand kan kalau mereka punya pengetahuan, punya knowledge. Bahwa keadaan yang ideal tuh harusnya udara tuh seperti ini.
Ya udah, berarti kita harus bisa paling tidak meminta kepada pemangku kebijakan pemangku kebijakan itu untuk merespon kira-kira seperti apa. Cuma kan itu tataran besarnya. Cuma kan tataran terkecilnya adalah ya dari perilaku individu pun juga nanti akan lama akan berubah. Gitu. Betul. Seperti kalau sekarang kita lihat kayak konsumsi plastik aja. Konsumsi plastik kan sekarang orang udah mulai ada yang udah mulai pakai yang bukan kantong sekali pakai kan. Iya betul. Nah, betul. kan itu kan perubahan perilaku individu itu. Iya. Nah, sama seperti isu polusi udara ini. Isu polusi udara ini betul pasti harus ada tekanan kebijakan yang di level pusat bahkan daerah itu. Itu level strategisnya lah. Tapi kalau di level taktis, di level individunya, ya misalnya dia beralih menggunakan transportasi publik misalnya atau mungkin ya salah satunya itu misalnya tadi kayak menggunakan transportasi publik itu kan jadi salah satu atau misalnya dia punya kendaraannya diuji emisi gitu. Itu kan salah satu usaha untuk bagian dari menjaga udara bersih itu sendiri. Oh, begitu. Jadi misalkan hal-hal nyata yang dikampanyekan supaya bisa dilakukan dalam sehari-hari itu oleh per person itu menggunakan transportasi publik supaya berarti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi selagi memang masih bisa pakai transportasi publik. Betul. Apalagi ya Kak, nggak merokok misalnya, nggak ya? Itu ngaruh nggak sih? Kalau itu ya kan kalau polusi itu kan ada yang polusi dalam ruangan sama luar ruangan. Berarti ngaruh berarti. Ya. Tapi kalau kita bicara tadi kayak misalnya beralih ke transportasi publik, habis itu juga misalnya kalau sekarang kan ada uji emisi ya, cobalah kendaraan-kendaraannya diuji emisi, misalnya seperti itu. Oke. Hal-hal seperti itulah, itu kan yang tataran individu yang bisa dikerjakan. Iya betul. Hanya itu aja Kak yang dikampanyekan Kak sejauh menggunakan transportasi. Kaitannya dengan transportasi itu hal lain apa Kak yang bisa dikampanyekan? Oh enggak, kita waktu itu juga campaign terkait dengan jangan bakar sampah. Oh. Nah, itu kan juga salah satu penyebab polusi udara itu kan bakar sampah ya. Oke. Kak, ini menarik ya. Teman pilih ini juga menarik karena aku udah sempat ngecek ke lamannya Bicara Udara. Di situ ada button atau tombol untuk adukan pembakaran sampah. Iya. Jadi sebenarnya kalau di daerah perkotaan tuh bakar sampah itu jadi dilarang ya Kak ya? Iya, bahkan kalau di Jakarta kan ada peraturannya kan. Kalau khusus di Jakarta ya? Saya yakin di kota-kota satelitnya Jakarta yang lain seperti Bogor, Depok, Bekasi, mereka juga ada peraturan seperti itu juga. Karena memang itu kan jadi sumber polutan itu pembakaran sampah. Nah, itu bisa ditindak sebenarnya itu kalau dilaporkan. Oh gitu. Bisa sampai nggak ini jujur aja aku baru tahu ya Kak. Terus nggak tahu teman pemilih apa baru tahu juga nggak sih kalau ternyata bakar sampah itu sudah bisa dilaporkan gitu. Kalau ada yang sudah pernah dengar sebelumnya boleh komentar ya di kolom komentar ya. Dan itu akan dilakukan apa Kak kalau misalkan aku menemukan seseorang dalam lingkunganku dia misalkan bakar sampah terus kalau misalnya dilaporkan tuh akan dilakukan apa kepada dia Kak? Yang saya tahu sih misalnya bisa dikenakan denda. Itu salah satu komponen sanksinya tuh denda. Saya mesti cek lagi apakah dia ada mengandung unsur kayak misalnya sanksi pidana kayak kurungan kayak gitu. Saya harus cek lagi ya kalau itu ya. Tapi kalau yang paling dekat itu denda. Yang dekat tuh denda. Oke. Dan ini juga Kak Bibo ini menggiring juga jadi keingintahuan tahap berikutnya nih. Kalau kita di lingkungan masyarakat sudah tidak diperbolehkan nih menghilangkan sampah dengan cara membakar, berarti ya itu sudah dihilangkan dari opsi ya Kak. Berarti harus melakukan langkah lain untuk menghilangkan sampah tersebut ya berarti ya. Iya. Ya bisa macam-macam kan sekarang kan pengolahan sampah tuh kan yang secara swadaya kan ini udah makin inovatif lah, ada bank sampah lah, ada daur ulang secara swadaya, secara mandiri itu kan juga salah satu. Iya betul. Dan tentu juga banyak gerakan-gerakan yang juga menginisiasi bagaimana mereka bisa memfasilitasi sampah-sampah yang tidak bisa digunakan kembali itu bisa didaur ulang itu tadi ya. Iya betul. Dan itu menyenangkannya di situ ya sudah sinkron seperti itu. Nah siapa nih teman pemilih yang baru tahu nih ternyata kalau
aktivitas membakar sampah itu sudah tidak lazim atau bahkan bisa dilaporkan gitu, karena itu asapnya sudah akan sangat mengganggu lingkungan, dan itu tadi poinnya ternyata boleh dilaporkan gitu. Iya. Sampai di lamannya aku juga baru lihat tadi ada tombol pelaporan, laporkan di sini pelaporan pembakaran sampah, itu menarik sekali ya. Dan siapa teman pemilih yang sudah pernah mendengar itu atau mungkin punya pendapat soal itu, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Teman pemilih, kita nanti bakal ngobrol lagi lanjut sama Kak Pibo, khususnya apa sih concern tentang perlunya menjaga udara bersih ini kaitannya dengan pemilu 2024 nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya teman pemilih, masih setia bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya Reni, host untuk episode kali ini. Kita bersama teman baik yang sudah mampir ke podcast KPU RI, yaitu Kak Pibo dari Bicara Udara. Kak, kita tuh pertama kali tahu profilnya Bicara Udara, dan juga kita mengenal Kak Pibo itu karena beberapa waktu lalu Kak Pibo dan teman-teman dari Bicara Udara itu sempat datang ke KPU dan bertemu dengan beberapa jajaran pimpinan KPU untuk menyampaikan maksudnya dan niatannya apa ya gitu kaitannya dengan pemilu 2024. Sebenarnya ada hal apa sih Kak yang perlu disampaikan dari dari tugas atau dari concernnya Bicara Udara ini sampai perlu ketemu dengan KPU? Iya, jadi gini, sebenarnya kenapa waktu itu dari teman-teman Bicara Udara ya bertemu dengan jajaran pimpinan KPU. Itu salah satu maksudnya adalah kita ingin membawa aspirasi agar di pemilu 2024 ini kita bisa pertama tentunya, karena ini kita waktu itu ngambil ada 2 studi ya. Pertama waktu itu studi dari survei yang dilakukan oleh Indikator. Cuma itu udah agak cukup lama, 2 tahun lalu surveinya diluncurkan, itu 2021. Itu tentang isu yang paling diperhatikan, yang paling menjadi concern oleh anak muda. Dan gitu. Salah satunya itu memang yang muncul adalah isu lingkungan. Oh gitu. Isu lingkungan. Nah, itu juga ternyata dikonfirmasi oleh surveinya CSIS. Kalau surveinya CSIS itu kalau nggak salah saya ingat dia 1 tahun setelahnya, 2022 kalau nggak salah saya ingat ya, nanti bisa dikoreksi juga. Itu juga mengkonfirmasi bahwa selain dari kekhawatiran mengenai lapangan kerja, lalu juga pendapatan, ternyata isu lingkungan ini juga masuk juga di jajaran 5-10 besar, itu masuk juga isu lingkungan, polusi udara secara spesifik itu masuk juga. Dan mungkin sedikit informasi aja, sampai hari ini kalau nggak salah saya lihat datanya, salah satu penyakit termahal yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu salah satunya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Nah, itu salah satu indikator bagaimana polusi udara yang semakin buruk, kualitas udara yang semakin buruk itu bisa berpengaruh pada anggaran BPJS Kesehatan kita yang ditanggung yang harus semakin besar. Nah, itu jadi terlihat bahwa ada keterkaitan antara kebijakan dengan penanganan polusi udara. Nah, disitulah kenapa kita pertama pengen supaya nantinya salah satu isu polusi udara ini bisa diangkat dalam pemilu ini, karena selain pertama itu menjadi salah satu isu yang menjadi concernnya pemilih muda. Itu kan kalau nggak salah saya ingat, mungkin nanti bisa dikoreksi, itu kan bisa sampai 56% ya dari total pemilih terregistrasi kita. Betul. Jadi jumlahnya cukup besar. Dan kedua, secara urgensi kebijakan sudah mulai kelihatan nih. Ada beban BPJS Kesehatan yang harus ditanggung, salah satunya karena penyakitnya muncul dari polusi udara. Nah, jadi kita pengen supaya isu polusi udara ini bukan hanya sekedar untuk menarik pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu, tapi juga bisa harapannya bisa menjadi salah satu pertanyaan debat ketika di debat
calon presiden dan calon Oke. wakil presiden nanti kayak gitu. Baik. Jadi itu ya tujuannya ya. Betul. Itu kita juga yakin sekali teman pemilih yang banyak mengikuti isu kepemiluan sepertinya juga lekat juga tuh dengan tadi hasil studi atau riset yang disebut sama Kak Pibo tadi. Kalau concern pemilih muda itu memang salah satunya di lingkungan ya. Betul. Iya betul. Harapannya nanti dari salah satu dari 5 debat yang digelar untuk capres cawapres itu salah satunya mungkin ada isu lingkungan yang barangkali akan bisa membuka informasi bagi para pemilih di seluruh Indonesia ataupun di manapun juga berada yang memiliki hak pilih untuk melihat nih siapa yang punya concern atau mungkin langkah-langkah yang lebih nyata untuk mengangkat isu lingkungan ya. Iya betul. Bahkan kan kalau nggak salah saya ingat saya lupa apakah Pak Ketua waktu itu, tapi kalau saya masih jajaran pimpinan ketika diwawancara kan juga sempat bilang memang salah satu isu prioritas yang dibawa dalam pemilu ini kan lingkungan kan. Ya. Nah, makanya itu jadi tema debat juga akhirnya. Iya betul. Nanti kita akan melihat ya. Tapi Kak obrol-obrol nih, obrol-obrol ya tanpa menyebut nama dan juga tanpa menyebut identitas kan. Kalau yang sedang berlaga dalam kontestasi pemilu kan tidak hanya capres cawapres, tapi juga kan banyak caleg ya, para calon-calon legislator yang nanti akan membuat kebijakan-kebijakan di DPR sana atau juga di DPRD provinsi dan Kap Kota. Kak Pibo sendiri atau mungkin di-share ke Kak Pibo udah ngelihat belum? Sudah ada yang mengangkat isu lingkungan belum sih gitu? Nggak usah nyebut mereknya ya Kak. Oh iya tentu. Tapi udah kelihatan belum? Iya, jadi gini, kita juga di Bicara Udara itu melakukan semacam inilah kalau orang di tim ses atau di kepemiluan tuh bilangnya operasi darat ya. Oh gitu. Nah, ya, jadi kita juga mendekati calon-calon legislatif yang akan maju untuk kita selanjutnya menitipkan isu ini bisa dibawa seandainya mereka terpilih. Emang di jejaring kita sudah ada beberapa, cuma lagi-lagi kan kita nggak bisa sebut nama ya. Iya. Karena nggak usah. Karena ini beda beda kolam ini. Beda kolam. Jadi memang kita sudah menjalin hubungan komunikasi dengan baik itu calon legislatif yang memang benar-benar baru mau maju di pemilu ini atau sebenarnya calon legislatif yang sebenarnya dia sudah incumbent. Itu juga kita sudah feeding juga isunya ke situ. Jadi memang kita ada ininya juga lah. Jadi kalau tadi public campaign-nya mungkin itu operasi udara ya, operasi daratnya kita juga jalan. Ya berarti memang ada langkah-langkah fisik yang juga dilakukan dan berarti kalau dilihat berarti itu kan dari pihak Bicara Udara. Kalau dari yang bukan dari Bicara Udara gitu, maksudnya dari pihak caleg-caleg tadi yang saya sebut tadi itu sudah kelihatan belum? Ini kan sudah masuk di tahapan kampanye. Sudah kelihatan belum yang mengusung atau mengconcern pada isu lingkungan? Kalau itu saya lihat sudah ada sih. Oh sudah kalau ada. Itu sudah ada. Memang kabar baik ya. Di baik itu di level daerah maupun di pusat itu sudah ada yang bicara concern ke arah sana. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti akan bisa semakin terlihat oleh masyarakat yang akan menjadi pemilih, yang akan gunain hak pilihnya di TPS pada saat tanggal 14 Februari 2024 nanti. Siapa-siapa person-person yang kira-kira akan membawa nih isu tentang udara bersih dan juga lingkungan yang baik ini untuk keberlangsungan Indonesia kita ya ke depan ya. Kak Bibo, aku mau bacain pertanyaan ini. Ada titipan pertanyaan dari beberapa teman yang ada di media sosial kita. Kayaknya ada lumayan 2 nih yang bisa direspon sama Kak Bibo ya. Teman pemilih kita setiap tapping begini kita selalu titipkan di Instagram story kita. Kita lagi ngobrol sama siapa di podcast. Jadi teman pemilih bisa langsung nitipin pertanyaan tuh di Instagram story-nya KPU RI. Oke, yang pertama Kak, ini ada pertanyaan nih. Kak, sekarang kan udah mulai masuk musim hujan. Kalau di musim hujan itu udara di kota besar jadi berkurang, jadi lebih bersih nggak sih? Gitu Kak. Sebenarnya sih nggak otomatis langsung bersih ya. Karena sebenarnya ini kalau kita bicara yang faktornya alamiah ya, yang mempengaruhi polusi itu salah satunya sebenarnya yang utama tuh angin. Oh, gitu. Angin, karena kan angin dia akan nyebarkan partikulat-partikulatnya itu entah dia ke arah mana itu kan. Bisa jadi semakin dekat ke kita atau bisa jadi semakin jauh. Oh. Itu. Jadi sebenarnya nggak secara otomatis langsung ya, karena yang paling pengaruh tuh angin sebenarnya.
Malah angin ya, malahan ya. Oke. Itu tadi ya, ini salah satu teman kita dari Sulawesi Barat nih tadi yang udah nitipin pertanyaan. Nah, yang berikutnya ini ada pertanyaan lagi. Tunggu sebentar. Kontribusi. Nah. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Afriandi nih. Dia bertanya, Kak, sejauh mana gerakan bicara udara ini bisa menciptakan kesadaran yang signifikan di masyarakat kita di berbagai lapisan? Oke, Gimana, Kak? ya jadi kalau sejauh mananya itu mungkin perlu pengukuran lebih lanjut ya. Tapi apa yang kita lakukan sampai saat ini adalah edukasi publik itu ya melalui sosial media, melalui campaign, direct campaign misalnya di acara-acara atau event tertentu kita biasa hadir, kita menjelaskan juga. Ya termasuk lewat acara-acara seperti ini, podcast seperti ini. Nah, ini juga salah satu kanal juga. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang sampai sejauh mananya, Kak, mungkin kalau angka pastinya kita harus diukur lah kalau itulah. Tapi kalau bagaimana upaya kita menjangkau semua kalangan, semua kanal komunikasi dan kegiatan yang bisa kita optimalkan untuk bicara mengenai masalah polusi udara, itu yang kita optimalkan. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya keinginan teman pemilih ya yang sudah nitipin pertanyaan. Thank you banget yang udah nitipin pertanyaan. Dan sebenarnya Kak Bibo, kalau dalam aktivitas bicara udara, kalau dikaitkan sama pemilu yang saat ini sedang berjalan ya Kak ya, kita boleh nggak dikasih tahu gitu harapan khusus gitu dari Kak Pibo dan teman-teman di Bicara Udara itu terhadap proses pemilu ini sampai nanti di hari pemungutan suara dan sampai pemilu ini selesai itu, Kakak punya harapan khusus nggak pemilu ini kalau bisa begini dong kayak gitu? Ya sebenarnya kalau harapan khusus tentunya itu yang kita perjuangkan adalah ya bagaimana isu polusi udara ini di pemilu ini menjadi salah satu isu utama. Baik itu nanti dalam isu lingkungan atau mungkin nanti ternyata lari juga ke kesehatan atau bahkan nanti the whole economy juga akan bicara soal polusi udara, karena memang polusi udara ini kan dia sebenarnya isu yang kalau bisa dibilang tuh isu yang laten ya, karena gini, sebenarnya dampaknya itu bisa cukup signifikan ke depan, karena ya itu tadi seperti saya kasih lihat misalnya kayak BPJS saja dia harus sudah nanggung 18 triliun. Itu salah satunya penyumbang terbesarnya itu karena penyakit pernafasan akibat polusi udara. Kanker paru lah segala macam, itu kan salah satunya. Nah, itu aja kita udah kelihatan angkanya. Itu dampak yang paling bisa diukur saat ini. Nah, selanjutnya ada studi-studi selanjutnya yang sudah mulai memperlihatkan ada juga nih hubungannya antara polusi udara dengan stunting. Dengan itu ada studi dari Dr. Frida Susanti kan. Itu salah satu salah satu dokter di RSCM yang kebetulan masuk dalam jejaring peneliti kita yang kita sempat kita bikin diseminasinya. Nah, itu salah satunya itu kesimpulannya. Studinya sudah berjalan dari 2016 sampai 2020. Nah, itu indikasinya mengarah pada ini berpengaruh juga ke stunting. Ke lambatnya tumbuh kembang bayi ya. Nah, itu yang jadi concern kita bersama. Apalagi kita kan punya visi Indonesia Emas 2045 ya. Dan itu dibicarakan oleh semua capres-cawapres. Nah, jadi mau nggak mau ya ini harus segera diadres. Iya. Betul, karena memang menjadi salah satu faktor yang memang perlu dipertimbangkan ya. Betul. Untuk negara dan penyelenggaraan negara yang lebih baik ya Kak ya. Baik Kak, kalau dari sisi harapan seperti itu. Nah sekarang kita mau minta Kak Pibo untuk bisa kasih pesan nih buat teman pemilih. Kaitannya dengan nanti mereka akan menjadi pemilih pada pemilu serentak 2024 tanggal 14 Februari 2024 nanti, apa sih yang sebaiknya teman pemilih itu aware dalam proses pemilu ini, apalagi sekarang tuh sudah di tengah masa kampanye juga, di mana semua capres, cawapres dan semua calon-calon legislatif itu sedang membuka dirinya untuk memberitahukan ini yang sedang mereka perjuangkan, ini yang mereka usung atau ini yang mereka bawa gitu dalam kontestasi ini. Ada nggak Kak yang bisa dibagi?
Ya, jadi gini, kita sudah melihat sendiri kan, ini proses kampanye sedang berjalan. Masing-masing kandidat mau itu di legislatif maupun di presiden dan wakil presiden pun juga sudah menawarkan program yang mereka punya. Yep. Nah, cuma saya punya pesan khusus adalah jadilah pemilih yang aktif. Dalam arti ini kandidat sudah menjabarkan. Nah, kita yang harus mulai menggali, mencari tahu. Dan apalagi kalau misalnya ini terkait dengan isu lingkungan, ini kan isu yang sebenarnya sudah mulai jadi concern dari para pemilih, utamanya pemilih muda ya. Nah, ini yang harus kalian cari tahu sendiri. Calon mana sih yang membawa isu mengenai lingkungan? Dan kalau dia membawa isu lingkungan, apakah sekedar dia tulis atau sebenarnya sebelumnya dia sudah punya track record di isu lingkungan ini, misalnya memperjuangkan penanganan polusi lah, atau pengelolaan sampah, atau bahkan ke mana ke hal-hal yang lebih jauh lagi tentang lingkungan. Nah, itu yang harus dicari tahu. Kayak gitu. Oke. Baik, berarti teman pemilih diingatkan untuk mau aktif mencari tahu ya, Kak? Iya. Iya, nggak boleh males nih, mumpung ini masanya mereka boleh menjabarkan visi misi dan juga program-program apa yang akan diusung. Boleh nih teman pemilih menjadi lebih proaktif lagi untuk mencari tahu. Kita percaya sekarang semua akses untuk mencari tahu tuh sudah ada di genggaman tangan ya, Kak ya. Betul. Dan apalagi kan mungkin saya tambahin sedikit sebelum ditutup. boleh. Apalagi kan isu lingkungan ini kan juga dampaknya itu tadi. Kalau saya menyambung lagi, ini kan kita mau menyambut Indonesia Emas 2045. Salah satu poin utama yang dibawa sama Bappenas dalam visi Indonesia Emas 2045 itu, selain negara maju berdaulat, juga negara yang lingkungan hidupnya itu lestari. Nah, salah satu indikator lingkungan hidup lestari itu kan polusi itu bisa dikendalikan. Nah, polusi itu ya macam-macam, polusi air, polusi udara salah satunya. Nah, itu yang harus menjadi concern kita bersama nanti. Supaya Indonesia Emas 2045 itu bisa kita wujudkan. Bisa diwujudkan ya. Dan tentu yang akan mendapatkan manfaat tentu saja kita semua rakyat Indonesia. Betul. Ya. Betul sekali. Dan omong-omong nih Kak Bibo, ini memang tamu pertama kita di podcast KPU yang memang concern ngomongin soal lingkungan nih. Oh aduh, ya. Terima kasih loh. Iya. Dan jadi thank you banget sudah membagikan insight-nya supaya teman pemilih juga banyak terinformasi, dan juga harapan kita teman pemilih juga semakin banyak yang tergugah untuk mau mencari tahu lebih banyak lagi siapa ya kira-kira yang akan cocok untuk kita pilih untuk yang kita yakin mereka akan membawa terus misi tentang menjaga lingkungan, salah satunya untuk udara yang bersih ya. Ya, teman pilih, kita mau ngucapin makasih banyak nih buat Kak Pibo yang udah mampir. Masih sama-sama. Thank you banget ya Kak ya, mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan kita semua, kita dapatkan pemimpin dan juga para legislator yang bisa membawa hal-hal dan juga isu-isu yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik ya. Baik, teman pemilih juga makasih banyak loh sudah mendengarkan podcast kita sampai selesai. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seminggu sekali tayang perdana setiap hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Pastikan teman pemilih hadir di sini dan kita akan menemui tamu-tamu istimewa, teman-teman terbaik yang mau mampir ke sini dan menceritakan hal-hal yang bisa menginspirasi teman pemilih semua. Thank you banget buat kebersamaannya hari ini. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.